PT Haten Bali terbuka. Kegiatan usaha utama, perseroan bergerak dalam bidang usaha distribusi minuman beralkohol dan pengolahannya melalui perusahaan anak, berkedudukan di Bali, Indonesia. Penawaran umum perdana saham, sebanyak-banyaknya 678 juta saham baru dengan nilai nominal Rp50. Setiap saham atau sebanyak-banyaknya 25,02% dari modal disetor. Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp100 sampai dengan Rp150 setiap saham. Jumlah seluruh nilai penawaran umum sebanyak-banyaknya adalah Rp101.700 juta. Dengan penjamin pelaksana emisi efek, PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Kemudian kita lihat dari porsi pemegang saham perseroan setelah melakukan penawaran umum sebagai berikut. 1. Ida Bagus Rai Budarsa akan memegang sekitar 37,49%. 2. PT Gotama Putra akan memegang sekitar 37,49%. 3. Masyarakat akan memegang sekitar 25,02%. Rencana penggunaan dana hasil penawaran umum. Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan untuk A. Sekitar 20,00% akan digunakan untuk modal kerja perseroan untuk meningkatkan brand awareness khususnya di luar Bali, seperti biaya event, merchandise, sponsorship, dan sosial media. B. Sekitar 80,00% akan disalurkan untuk penyetoran modal kepada perusahaan anak yaitu PT Arpan Bali Utama akan digunakan untuk pembelian bahan baku buah anggur, jus anggur dan bahan-bahan pembantu seperti botol, label, kardus dan lainnya. Perseroan memiliki produk sendiri yaitu dengan merek Roast yang dibuat dari varietas anggur asli Bali, Alphonse Lavallee. Perseroan menggunakan anggur lokal yang ditanam di Bali. Selain memiliki kebun anggur, perseroan juga memiliki kilang anggur yang mampu memproduksi 1.000 ton anggur per tahun. Perseroan juga memiliki prestasi yang sudah cukup membanggakan yaitu mendapatkan penghargaan sebagai pemenang seperti Selanjutnya kita lihat dari laporan posisi keuangan perseroan. Dari jumlah aset perseroan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sejalan dengan total aset perseroan, liabilitas juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dan dari ekuitas perseroan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, walaupun tampak mengalami kenaikan di Juni tahun 2022. Jika dari laporan laba rugi perseroan bisa melihat bahwa penurunan aset disebabkan oleh perseroan yang mencatatkan laba bersih negatif di tahun 2020 dan 2021. Kita juga bisa melihat bahwa di Juni tahun 2022 tampak penjualan perseroan mengalami peningkatan 2 kali lipat dari bulan sebelumnya. Di Juni tahun 2022 juga mencatatkan laba bersih positif setelah mengalami negatif selama 2 tahun. Kemudian kita lihat dari laporan arus kas perseroan. Dari arus kas aktivitas operasi perseroan di Juni tahun 2022 pada pengeluaran kas pada pemasok tampak mengalami penurunan yang berarti perseroan sedang melakukan penurunan produksi. Dari arus kas aktivitas investasi selalu negatif. Dan arus kas aktivitas pendanaan yang selalu positif yang berarti perseroan lebih banyak melakukan penarikan hutang. Hal itu mungkin disebabkan arus kas perseroan yang menipis karena kita tahu 2 tahun perseroan mencatatkan laba bersih negatif.